Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika orang yang menuntut ilmu lalu hatinya ridho setelah diuji berkali-kali, hatinya, jiwanya, nafsunya diuji berkali-kali, ternyata cenderung hatinya suka kepada ilmu itu, hatinya suka mengamalkan dari tuntutan ilmu itu, maka Imam Ghazali menyampaikan, menyelamlah ke dalam dasar lautan ilmu itu. Beliau sampaikan, ilan nihayah wa tagulgul ay ad-dukhul wasair. Maksudnya adalah suruh masuk dan menyelam atau berenang fi biharil ulumi, di lautan ilmu itu, ay ulumul asrari lad dunia allati kal bihar fi amkiha, yakni disuruh menyelam ke dalam lautan ilmu rahasia laduni yang kedalamannya itu sangat dalam, berada di dasar lautan. Inilah orang yang di dalam menuntut ilmu, ia memang benar-benar di dalam nafsu lawamah atau nafsu mutmainnah, bukan berada di dalam nafsu amarah yang memerintahkan kepada keburukan. Tetapi sebaliknya, ketika hati kita dihadapkan kepada ilmu itu atau permulaan hidayah itu, wa idza sadafta qalbaka inda muwajahatika au istiqbalika, ketika hatimu engkau hadapkan atau hatimu engkau arahkan kepada kepada hidayah itu, kepada permulaan hidayah yang ia pelajari, biha musawwifan, nafsumu itu, jiwamu itu, dirimu itu menunda-nunda. Bi'ayyakulul qalbu marratan ba'da ukhra, hatimu selalu mengatakan terus menerus, hatimu mengatakan saufa af'alu dzalik, enggak usah khawatir, nanti aku lakukan itu, enggak usah khawatir, sholat subuh nanti aku lakukan, pasti aku lakukan. Hatinya selalu mengatakan seperti itu. Gak usah khawatir, Ramadan ini aku puasa penuh lah, gak usah bingung, gak usah merisaukan aku pasti melakukannya itu. Hatinya selalu mengucapkan seperti itu, berjanji, hatinya berjanji untuk melakukan, tapi tidak juga dilakukan. Wabil amali bimuqtadaha ay bimatlubiha mumatilan ay muakhiran biwadin, dengan amalnya itu yang dituntut, ia selalu menunda-nunda, ia selalu mengakhir-akhirkan dengan janji, nanti aku lakukanlah itu, enggak usah khawatir. Maka kalau hatimu terhadap ilmu yang telah engkau pelajari berbuat seperti itu, tidak langsung mau melaksanakannya, kamu belajar setelah kamu tahu tidak langsung mau mengamalkannya, padahal itu adalah wajib. Seperti belajar tentang sholat tapi kamu nggak cepat-cepat sholat, belajar kamu tentang faedah sholat berjamaah tapi kamu nggak segera berjamaah, belajar kamu tentang berpuasa di bulan Ramadan itu pahalanya sangat besar, menghapuskan 1 tahun yang lalu dosa-dosa yang dia lakukan, tapi kamu nggak segera lakukan. Puasa 1 bulan tidak sama sekali, paling cuman awal sama akhir sama tengah saja. Maka orang yang seperti itu, fa'lam, ketahuilah, ayyat talibu lil ilmi, wahai orang yang mencari ilmu, anna nafsakal ma'ilata ila talabil ilmi, bahwa dirimu yang menggebu-gebu untuk belajar itu, untuk menuntut ilmu itu, ya nafsul amaratu bisu'i, itu adalah nafsu amarah bisu', nafsu amarah yang memerintahkan kepada keburukan. Yang muncul di situ adalah setan di dalam menuntut ilmu. Jadi ia menuntut ilmu, dia belajar S1, S2, S3 sampai nggak ada S lagi, itu hanya untuk bangga-banggaan saja.
bergelar dengan gelar akademik yang serentet itu hanya untuk sombong-sombongan saja, hanya untuk mengungguli kawan sebaya, hanya untuk bersaing kepada sahabat yang lainnya. Maka kalau kita menuntut ilmu yang seperti itu tidak ada gunanya sama sekali. Itulah yang disebut dengan tipuan setan. Oleh karena itu, kalau dirimu di dalam menuntut ilmu itu cenderung untuk menunda-nunda amal, cenderung untuk menunda-nunda melaksanakan dari tuntutan ilmu itu, itulah disebut dengan nafsul amarah bisu, nafsu amarah yang memerintahkan kepada keburukan. Waqad intahadat, maka nafsu yang seperti itu telah muncul artinya pada dirimu, ingin belajar yang setinggi-tingginya, ingin sekolah yang setinggi-tingginya, ingin kuliah yang setinggi-tingginya, sehingga nggak ada tempat kuliah lagi yang akan ia masuki, tapi tujuannya adalah untuk menyaingi orang, bukan tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena orang tua dulu pernah mengatakan, jadilah kamu seperti padi, semakin berisi semakin merunduk, bukan semakin meninggi tapi semakin merunduk. Karena padi itu kalau dia kosong, dia menghadap ke langit, tapi ketika dia penuh isinya, maka dia akan merunduk ke bumi. Artinya apa? Seseorang ketika menuntut ilmu, semakin dalam ilmunya, semakin seperti orang yang tidak tahu. Artinya dia semakin tawaduk, semakin nunduk. Maka ketika seseorang belajar ilmu itu seperti itu, maka merunduk, maka itu adalah pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah. Orang yang berilmu harus banyak ngamalkan ilmunya. Orang yang tidak punya ilmu, dia harus belajar walaupun hanya sekali. Orang yang belajar kemudian walaupun hanya sekali seumur hidup, ketika dia tidak mau belajar, dia memperoleh satu siksaan karena dia tidak mau belajar. Orang alim, maka dia berkali-kali memperoleh siksaan. Karena apa? Karena dia tidak mengamalkan ilmunya berkali-kali. Lalu ada yang mengatakan, oh kalau gitu berat dong jadi orang alim nih, disiksanya berkali-kali ketika dia tidak mengamalkan. Maka Mbah Kiai Nawawi Banten menjelaskan, bisa jadi satu kali siksaan itu lebih dahsyat daripada berkali-kali siksaan itu. Bisa jadi seperti itu. Satu kali siksaan bisa jadi lebih dahsyat daripada berkali-kali. Dan bisa jadi berkali-kali siksaan itu lebih ringan daripada satu kali siksaan untuk orang yang bodoh itu tadi. Itulah kenapa belum tentu siksaan yang berkali-kali itu lebih dahsyat daripada siksaan yang sekali. Bisa jadi siksaan yang sekali untuk orang yang bodoh tadi itu lebih dahsyat daripada siksaan yang berkali-kali. Karena apa? Karena ketika orang yang punya ilmu tadi, orang yang alim tadi, ketika dia berkali-kali tidak mengamalkan ilmunya, kemudian dia minta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, maka orang yang seperti itu diampuni oleh Allah, otomatis siksanya nggak jadi. Sampai cinta besar ya? Hah? Habis. Kenapa? Ini dia ganti. Oh, salah ya? Kok bisa lari kemana-mana? Dia di timerin Ustaz 8 menit, jadi otomatis dia habis langsung. Oh gitu ya. Oke. Dia langsung itu Ustaz. Untuk
dikit nggak apa-apa Ustaz dari tadi. Iya. Ya, itu Ustaz. Ini Lanjut lagi. lanjutin. Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah dari sisi jumlah siksanya. Untuk orang bodoh 1 kali siksa, untuk orang alim berkali-kali siksa. Itu hanya dari sisi jumlahnya saja. Fa yumkinu ayyakuna adzabul wahid asyaddu min alfin. Bisa jadi siksa yang 1 siksa tadi itu lebih dahsyat daripada yang 1000 siksa yang berlipat-lipat itu tadi. Bisa jadi. Wa aidan innal alima idza taraka wajiban aw fa'ala muharraman wa yu'adzibullahu ta'ala. Bisa jadi juga orang yang alim yang meninggalkan kewajibannya atau melakukan yang haram lalu Allah siksa. Wa yajuzu ayyakuna ta'dzibahu ta'ala litathiran lahu. Bisa jadi siksanya itu hanyalah untuk mensucikan dirinya. Siksanya itu hanya untuk membersihkan kotorannya. Bisa jadi seperti itu. Bukan siksa untuk selama-lamanya, tapi siksa itu hanya untuk membersihkan kesalahannya. Karena kesalahan di dunia ini itu ibaratnya seperti cor-coran yang basah. Tapi kalau kesalahan atau dosa dibawa ke akhirat itu seperti cor-coran yang kering. Apa cor-coran basah dan cor-coran kering itu? Cor-coran basah dan cor-coran kering itu maksudnya begini. Kalau cor-coran basah itu disiram dengan air, maka langsung rontok cor-coran itu. Maksudnya gini, ketika di dunia ini berdosa lalu istighfar mohon ampun kepada Allah, astaghfirullahaladzim min kulli dzanbin adzim wa atubu ilaih, umpamanya begitu, dosanya langsung rontok. Tetapi kalau dosa itu dibawa ke akhirat, enggak mempan lagi istighfar seperti itu. Kenapa? Itu seperti cor-coran yang sudah kering. Cor-coran yang sudah kering itu tidak bisa disiram dengan air, enggak bisa diistighfari. Cor-coran yang kering itu supaya besinya terlepas dari semen yang membalutnya. Taruhlah semen yang membalut itu adalah dosa, besinya itu adalah iman. Maka untuk membersihkan dosa-dosanya itu ya harus dipukuli, harus digodam. Itulah siksa untuk membersihkan dosa tadi. Jadi siksa berkali-kali itu bisa jadi itu untuk membersihkan dosa, bukan untuk selama-lamanya. Kemudian ketika sudah bersih semennya, tinggal batang besinya, itu masih ada zat-zat semen yang ada di batang besi itu. Maka zat-zat semen yang masih ada di batang besi itu dibakar. Niscaya semen yang nempel di besi itu akan lepas. Maka orang yang disiksa itu sesungguhnya bukan disiksa, cuman dibersihkan dosanya. Oleh karena itu berkali-kali orang alim disiksa itu bisa jadi karena untuk menghilangkan dosa. Tapi kalau nanti dosanya sudah hilang, siksanya pun juga berhenti. Oleh karena itu jangan membawa dosa ke akhirat. Kenapa? Karena dosa kalau dibawa ke akhirat, dosanya menjadi keras, tidak bisa rontok diistighfari. Tapi kalau dosa yang ada di dunia ini, kita istighfar di dunia ini, mohon ampun kepada Allah di dunia ini, langsung rontok. Tapi kalau dosa dibawa ke akhirat, itu membeku dosa itu. Kalau mau menghancurkan dosa harus digodam, harus dibakar, supaya dosa itu hilang. Tapi yang melakukan itu adalah malaikat. Ya cuman sakit. Ya memang sakit, dipukul-pukul kayak gitu tuh sakit, dibakar kayak gitu sakit. Kalau nggak percaya bolehlah praktekkan sendiri di rumah. Kalau dibakar itu memang betul-betul sakit, boleh dipraktekkan di rumah. Umpamanya gini, nanti kita mau nyoba apakah benar dibakar itu sakit, pergi ke dapur, nyalakan kompor, tak, sudah nyalanya bulat, nyalanya rata, coba duduk di atas kompor itu. Niscaya akan panas pantat kita.
jangan pakai celana, jangan pakai baju, niscaya akan terbakar kita, merasa sakit. Kenapa? Karena dibakar oleh api. Ya memang dibersihkan oleh malaikat, tetapi ya kita merasa kesakitan. Oleh karena itu, supaya kita tidak dibersihkan dosa kita oleh malaikat, ya kita membersihkan sendiri. Gimana? Caranya umpamanya dengan sholat. Orang yang sholat maka dosanya akan berguguran. Orang yang berpuasa dosanya akan berguguran. Kemudian orang yang umroh dosanya juga akan berguguran. Orang menunaikan ibadah haji dosanya berguguran. Banyak cara untuk menggugurkan dosa itu, untuk merontokkan dosa itu. Tidak usah nunggu dibersihkan oleh malaikat, tetapi kita bersihkan diri. Istighfar, astaghfirullahaladzim min kulli dzanbin adzim wa atubu ilaihi. Minta ampun kepada Allah, dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala semudah itu ketika di dunia. Tapi ketika di akhirat, maka dosa itu akan menjadi beku, akan menjadi keras, tidak bisa lagi diistighfari. Seperti tadi, cor-coran yang kering tidak bisa disiram dengan air rontok, tapi hanya cor-coran basah yang bisa disiram dengan air kemudian tuh rontok. Begitu ulama menggambarkan dosa manusia itu. Kita tunggu yang lewat berikut ini. Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, itulah orang-orang yang berilmu punya beban. Orang-orang yang nggak punya ilmu juga punya beban, cuman bebannya berbeda. Orang bodoh bebannya adalah belajar, orang yang berilmu bebannya adalah amal. Maka siksa di antara keduanya itu juga berbeda. Bisa jadi siksanya orang bodoh itu walaupun hanya sekali siksa itu sangat dahsyat. Dan bisa jadi siksanya orang yang alim, orang yang berilmu itu adalah hanya untuk membersihkan dosanya saja. Kenapa? Karena pada saat dia hidup lupa mengamalkan ilmunya. Bisa jadi itu hanya untuk membersihkan dosa saja. Oleh karena itu, malaikat Zabaniyah nanti itu akan lebih dulu memanggil orang-orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya daripada orang yang jahil tidak mau belajar. Oleh karena itu, orang jahil yang menyembah berhala itu belakangan dipanggil oleh malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah nanti akan menyeret, akan membersihkan dosa orang-orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Diseret. Itu lebih dahulu. Kenapa? Karena untuk dibersihkan oleh malaikat Zabaniyah. Dibersihkan dosa-dosanya. Mati lagi dia. Oh, mati lagi. Nah itu tadi balik ke setelan ini. Langsung nih Ustaz. Langsung sama lanjutin dulu Ustaz. Gimana? Lanjutin aja. Lanjutkan aja. Oleh karena itu, malaikat Zabaniyah akan lebih dulu menyeret orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya daripada orang bodoh yang ahli ibadah yang menyembah berhala. Kenapa? Karena bisa jadi ahli
ibadah yang menyembah berhala tadi itu akan lama, akan kekal di dalam neraka. Kenapa demikian? Karena siksanya walaupun hanya sekali tapi lebih dahsyat daripada siksanya orang alim yang berkali-kali tapi hanya untuk membersihkan dosanya. Kama ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-alimu habibullah. Orang alim itu adalah kekasih Allah. Walau kana fasikon, walaupun orang alim itu fasik. Orang alim itu adalah orang yang dicintai oleh Allah walaupun dia fasik. Wal jahilu aduwullah, dan orang bodoh itu adalah musuh Allah walau kana abidan, walau dia ahli ibadah. Maksudnya begini, orang alim walaupun dia fasik itu adalah lebih dicintai oleh Allah daripada ahli ibadah tetapi dia bodoh. Orang bodoh itu adalah musuh Allah. Oleh karena itu Allah perintahkan kita supaya kita belajar, supaya kita tidak menjadi orang yang bodoh. Maka ada kewajiban belajar. Karena itu Rasul sampaikan, thalabul ilmi fardhotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu adalah fardu ain, bukan fardu kifayah. Untuk ilmu-ilmu terapan setiap hari, seperti ilmu untuk sholat, ilmu untuk puasa, ilmu untuk menunaikan zakat, ilmu untuk menunaikan haji, ilmu-ilmu yang wajib sini. Karena apa? Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Yang tidak sempurna dengan ia, maka ia itu adalah menjadi wajib. Yang tidak sempurna dengannya, makanya di situ adalah wajib. Sholat seseorang tidak sempurna tanpa belajar, maka belajar itu adalah wajib. Puasa seseorang tidak sempurna tanpa ilmu, maka ilmu puasa itu adalah wajib. Maka malayatimul wajibu illa bihi bahwa wajib. Yang tidak sempurna dengannya, makanya di situ adalah wajib. Karenanya pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, orang alim itu adalah kekasih Allah dan orang bodoh itu adalah musuh Allah. Karena itu jangan biarkan diri menjadi orang bodoh. Datanglah ke majelis taklim, datanglah ke tempat-tempat pengajian, tapi jangan hanya satu pengajian. Datanglah ke berbagai macam pengajian. Karena sangat berbahaya kalau hanya datang hanya satu pengajian tetapi di dalamnya ada larangan untuk mengikuti pengajian yang lain. Hati-hati kalau kita belajar ke satu majelis taklim, terus di situ ada guru yang mengatakan jangan belajar di tempat lain, hanya di sinilah ilmu yang benar, hanya di sinilah ilmu yang baik, yang lain itu adalah buruk. Maka kalau kita belajar ke tempat yang seperti itu tidak benar. Kita belajar dengan siapa saja, kita belajar dengan orang lain. Jangan hanya dengan satu guru. Satu guru kita belajar, kita mendapat satu ilmu. Dua guru kita belajar, kita mendapat dua ilmu. Tiga guru kita belajar, kita mendapat tiga ilmu. Empat guru kita belajar, kita akan mendapat empat ilmu. Artinya semakin banyak guru kita tempat belajar, semakin banyak ilmu kita. Seperti ulama-ulama terdahulu, Imam Syafi'i gurunya tidak hanya satu, Imam Nawawi gurunya tidak hanya satu, Imam As-Subki gurunya juga tidak hanya satu, banyak gurunya. Maka kita mesti harus belajar dengan banyak guru, jangan satu guru. Nah, pergilah ke tempat-tempat majelis taklim. Tidak hanya satu majelis taklim, tapi banyak majelis taklim. Pergilah ke sana untuk belajar. Karena itu saya juga mengundang, kalau malam Senin habis sholat maghrib, datanglah ke masjid Jami Al-Hikmah Kebun Kopi, Kecamatan Jambi Selatan, untuk sama-sama kita belajar fikih dan belajar tauhid. Belajar fikih kitab Al-Muhadzab fi Fiqh Syafi'i, belajar tauhid Kifayatul Awam. Kalau hari Minggu subuh, datanglah ke Masjid Nurul Hasanah.
Di sana kita akan belajar Syarah Arba'in Nawawi. Kita akan belajar 40 hadis yang disusun oleh Imam Nawawi. Kalau malam Sabtu, datanglah ke tempat Langgar Raudhatul Jannah di belakang Puskesmas Talang Bakung. Di sana kita akan belajar yang kita pelajari sekarang ini, yaitu kitab Maraqil Ubudiyah karya Imam Nawawi yang merupakan syarah dari karya Imam Al-Ghazali. Ngaji tasawuf di sana, zikir bersama-sama. Jadi belajar itu tidak hanya dengan satu guru. Saya hanya mengundang untuk pengajian yang saya biasa sampaikan, tapi saya tidak melarang untuk datang ke tempat pengajian lain. Dan bahkan saya menganjurkan, pergilah ke tempat pengajian lain untuk merangkum ilmunya para ulama. Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, ketika kita datang ke tempat ilmu, lalu kita belajar di situ, lalu kita menjadi alim, maka orang alim akan lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang bodoh. Maka orang bodoh itu ada kewajiban belajar seumur hidup sekali, tapi orang alim punya kewajiban mengamalkan ilmunya berkali-kali. Kalau orang bodoh tidak mau belajar, wajibnya hanya sekali, disiksa sekali. Orang alim kewajibannya mengamalkan ilmunya berkali-kali, disiksa berkali-kali. Maka siksanya ini adalah merupakan siksa yang untuk menghapuskan dosa, bukan siksa yang kekal di dalam neraka.